Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul kembali hari ini dengan cuaca yang subhanallah, sempat deg-degan juga nih, wifi-nya takut hujan, highly. Alhamdulillah acara kali ini tuh cukup menarik ya, Mam Talks cocok dengan kita para ibu-ibu muda, insya Allah. Pengalaman inspiratif dari sister kita, Sister Fenty, yang akan menjaga topik yang topik aktif interaktif tentang blending the extended family. Sebelumnya kita dengan tamu kita juga Teh Rini. Apa kabar Teh? Apa kabar Fenty? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di acara CPC hari Sabtu ini. Adapun susunan acaranya insya Allah diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh Ukti Birani, yaitu surat An-Nisa ayat 32 sampai 34. Kemudian acara berikutnya itu acara talking Mom Talk, aktif interaktif, maksudnya antara kita dan para hadirin sekalian insya Allah. Kemudian question and answer, dan penutup. Insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu dipersilakan pada Ukti Birani untuk membacakan surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Bismillah, saya share screen insya Allah. Silakan Ukti Birani, Pak Doli. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini dengan mendengarkan Al-Quran ini Allah limpahkan rahmatnya ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki, suami, itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ukti Dirani, Masya Allah ya, lantunan Al-Qur'annya menyentuh hati di hari yang Sabtu dan mendung ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita mengembalikan semangat kita untuk mengikuti acara berikutnya. Sebelum kita mulai masuk ke acara berikutnya, yaitu pengenalan sosok sister kita, sebaiknya kita kenalan dulu dong sama siapa sih Ukti Fenty gitu. Mungkin kalau yang sebagian lain sudah kenal, tapi ada juga sebagian dari sister kita, sahabat CVC hari ini kurang begitu mengenal Ukti Fenty. Ukti Fenty, boleh kenalan dulu dong? Silahkan. Ya, makasih buat MC dan panitia CVC. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu semuanya, sisters, ibu-ibu muda, makasih udah mau mendengarkan sedikit sharing experience hari ini. Sebenarnya kalau dibilang inspiratif juga nggak terlalu inspiratif, perasaan biasa-biasa aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya kalau di-share gitu. Perkenalan sedikit, saya Fenty. Di sini itu di Sydney datang ke Australia itu sekitar tahun 2007. Awal-awalnya itu ke sini buat ambil master ya, sekolah lagi gitu. Waktu ambil master kebetulan juga sekaligus langsung apply buat residensi karena memang ada rencana buat coba cari experience di sini. Alhamdulillah sebelum selesai sekolah residensinya udah langsung keluar, jadi sampai lama gitu akhirnya keterusan kebablasan di Sydney gitu. Sekarang udah nikah, mau punya anak 7 dari kehamilan yang ketiga. Nah, mikir coba. Nah, super banget tuh, cepet banget kalau datang 2007, ambil master di Australia, langsung dapat residensi, langsung punya anak 7. Kalau dihitung-hitung, kalau anak sendiri semua, wah sibuk banget tuh ya. Yeah. Awal datang berarti itu zaman tahun 2007 cepet banget ya, maksudnya sekolah datang ke sini memang niatnya untuk sekolah, untuk mendapatkan, kalau kita dibilangnya apa ya, aktualisasi diri ya, pencapaian diri untuk mendapatkan pendidikan tertinggi yang bisa kita capai, yaitu S2 master. Masya Allah, berarti itu Ukti itu termasuk perempuan-perempuan yang apa tuh ya, kalau maksudnya kita sekolah tinggi untuk yang kita ini kan independen, punya job gitu kan, terus berkualifikasi juga gitu kan, terus tinggal di Sydney pula udah permanen resident juga gitu kan. Kalau untuk ukuran orang Indonesia yang datang ke Sydney itu benar-benar yang pencapaian banget tuh sebagai perempuan ya. Maksudnya umurnya waktu itu berapa Ukti kalau boleh tahu, waktu dapat permanent resident, sudah selesai master, sudah dapat pekerjaannya apa ya?
waktu kesini itu pertama kali umur 26 tahun ya. Terus tapi dari Jakarta itu waktu itu udah kebetulan bachelornya memang di Jakarta. Waktu di Indonesia itu udah kerja sekitar hampir 5 tahunan. Profesinya jadi akuntan publik waktu itu di Jakarta di Indonesia. Terus jadi dari akuntan di Jakarta terus sekolah lagi lanjutkan the same itu ya, same subject ya, same. Waktu kesini lagi ambil financial analysis karena memang waktu di Indonesia itu jobnya sangat demanding gitu ya. Terus jam kerjanya juga terlalu bisa nginep gitu, pokoknya bisa sampai nginep di kantor. Jadi kepikiran mau ngapain lagi ya gitu. Homeworknya banyak gitu ya, gitu ya. Ngapain ya? Bawa pulang gitu, Mikir-mikir mau cari kerjaan lain juga bingung mau ngapain. Waktu itu nikah nggak tahu, belum kepikir ya. Terus akhirnya ada pameran pendidikan di Jakarta, langsung masukin, terus tiba-tiba lancar semuanya, udah langsung berangkat nggak berapa lama setelah itu gitu. Abis nyampe di sini waktu PR-nya keluar itu karena harus re-entry karena visanya apply-nya dari offshore, jadi harus keluar lagi terus masuk lagi. Tahu-tahu waktu pas di Indonesia ada voicemail gitu dari job hunter gitu, kalau misalnya tertarik nggak buat interview gitu, ini ada kayaknya profilnya cocok gitu. Jadi pas nyampe di sini lagi belum selesai sekolah terus langsung interview, ditawarin gitu, mau nggak ini jobnya gitu. Belum selesai sekolah terus dibilangin nggak apa-apa, kita tungguin sampai selesai. Rezeki banget berarti ya. Berarti rezeki banget gitu, belum selesai ditawarin kerja keluar negeri pula gitu kan. Ada lagi kalau orang pertama datang berarti kan sendiri datang ke Australia gitu ya. Maksudnya kalau ada beberapa temen yang saya kenal itu kan ada kelompok dari uni atau dari sama-sama tempat kerja gitu kan. Kalau Ukti Fenty ini datang sendiri, datang ke Sydney, kemudian tinggal di City dengan job yang udah lumayan, jobnya udah lumayan lah ya, paymentnya udah good lah. Bagaimana kesibukannya selain kerja gitu ya? Pasti monoton banget ya kalau misalnya kerja pulang itu orang Australia banget gitu kan. Bagaimana kesibukan Ukti gitu kan? Apakah punya teman waktu di Australia atau kenalan sama komunitas di sini? Bagaimana sih kenalannya gitu? Awal-awalnya gitu, kenal komunitas, terus menjadi kesibukan rutin Ukti selama proses itu tuh, ceritain dong. Jadi ceritanya waktu pertama kali ke Sydney itu memang karena waktu di Indonesia tempat kerjanya itu memang perusahaan multinasional ya, jadi punya teman yang sama-sama kerja bareng waktu di Jakarta yang transfer office ke Sydney gitu. Jadi begitu apply sekolah terus di approve, memang langsung kontak teman gitu. Terus ya buat bantu cari sementara gitu, cari tempat ya kira-kira lokasi yang bagus di mana, yang dekat uninya juga di mana gitu. Dan pada saat awal-awal kesini itu memang kebanyakan teman-teman non Muslim gitu ya. Pas pertama kali kerja di sini juga begitu, mungkin karena juga lingkungannya itu lingkungan profesi yang sama, begitu job yang pertama kali di sini itu dalam satu angkatan waktu kita kerja di Indonesia itu udah ada 3 orang gitu dalam dari tempat kerja yang sama gitu, karena saking fluidnya mungkin profesi accountant itu mungkin di worldwide lah gitu, globally memang fluid gitu. Jadi begitu ketemu karena backgroundnya juga kantor akuntan publik, ketemunya itu lagi gitu, dan memang rata-rata non Muslim gitu, kebanyakan kan dari Indonesia biasanya yang tertarik ke banyak yang finance. Iya, kebanyakan ya. Terus nggak berapa lama setelah itu ada teman yang mau datang dari Indonesia, tanya-tanya karena mau sekolah lagi, jadi dia email. Begitu dia email terus mau tanya kira-kira tempatnya di sini yang cocok di mana gitu. Jadi kenal lagi sama temennya dia gitu. Jadi namanya jadi sebelumnya
biasa ya kalau udah punya kenalan kan berarti memang lingkungannya itu kan. Terus yang apa yang membuat Ukti itu bersentuhan gitu. Dulu Ukti pakai sudah belajar Islam kah atau sudah tahu sedikit-sedikit atau maksudnya kadang-kadang saya pribadi juga bekerja gitu kan, kadang-kadang kita mengalami kekeringan batin ya untuk melalui rutinitas Monday to Friday itu kerja pulang itu waktu saya single gitu. Nggak tahu kalau Ukti coba gimana ceritanya kekosongan batin ini, maksudnya kekosongan kering gitu ya, kalau kita mencari materi itu kan kering gitu ya, maksudnya ada something yang kurang yang bener nggak Teh Rini? Coba Teh Rini, dulu Teh Rini juga datang bekerja juga kan dari Indo, itu bagaimana menurut pendapat Teh Rini kalau itu tentang pencarian apa sih kalau kita punya Gorizoh Tadayun ya, yang ini terus mencari orang-orang yang bisa mengenal atau orang yang mengajak kepada belajar Islam lagi gitu atau kenalan ke community Indo kan banyak kan community kan di sini banyak gitu kan. Awalnya gimana kenalannya gitu dan gimana Teh Rini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh Teh Rini belum saya kenalin ya? Awan banget sih kayaknya kita udah kenal Teh Rini. Gak apa-apa. Udah pada kenal ya? Awan MC. Iya. Jadi gimana, kenalin sendiri atau diperkenalkan ini? Kenalan sendiri deh, silakan. Ya bebas aja ya. Oke, saya Rini ya. Rini Ratnawati, panggilan akrabnya Rini ya. Kalau di rumah dipanggilnya Eni. Nah, background di Indonesia saya desainer ya, desainer mode. Tapi di suatu perusahaan ekspor impor. Nah, ketika suami udah duluan ke sini dan saya menyusul, saya lepaskan itu semua karir saya. Nah, jadi datang ke sini langsung menjadi ibu rumah tangga sejati gitu. Nah, itu kan bukan keputusan yang mudah kan untuk seorang wanita karir gitu kan, terutama antara sama nih antara Ukti Rini dan Rini dan Ukti kan independen, ya. Penghasilan gitu kan. Pasti ada sesuatu yang membuat mindsetnya berubah gitu kan. Coba ceritakan. Iya, ya mungkin itu ya. Dulu kita sempat berpisah sama suami itu ya sekitar 3,5 tahun dan ternyata tidak enak ya. Walaupun misalnya suami kita sering berkomunikasi, tapi jasad suami itu nggak berdekatan sama kita, bukan karena biologi atau apa, tapi seorang perempuan tuh kayaknya kurang lengkap gitu kalau udah nikah, tersebutnya nikah tapi nggak ada suaminya gitu kan. Jadi waktu itu saya mau datang ke sini diminta oleh suami, ayo datang ke sini. Nah, saya lebih suka sama karir karena memang lagi melonjak gitu ya karirnya. Tapi lama-lama mungkin Allah membuat hati saya nggak tenang ya. Kemana-mana sendiri, punya anak sendiri, kemana-mana sendiri, mana bapaknya gitu kan. Sampai kebun binatang saking seringnya ke sana ngajak main anak, ini bapaknya kemana? Kok sering kesini nggak ada bapaknya? Nah, mulai di situ nggak enak. Akhirnya saya berkeputusan untuk datang ke Australia, gitu kan. Nah, ketika sebelumnya karena sudah berjauhan lama, sudah punya tekad ketika di Indonesia itu nanti mau menjadi ibu rumah tangga, mau melayani suami 100% gitu ya. Ya alhamdulillah ketika datang ke sini, alhamdulillah diperkenalkan dengan lingkungan yang Islami. Dan saya pun bertekad ketika datang ke sini ingin mencari community yang memang yang bisa mendukung saya agar lebih mengenal lagi Islam. Nah, itu balik lagi ke Fenty. Gimana Ukti? Gimana itu ada tahap pencarian seperti itu kah kepada diri Ukti waktu begitu datang kan maksudnya sebagai perempuan itu kan kalau udah ini banget kan sudah semua pencapaian sudah tercapai kan maksudnya udah punya residensi, udah punya money, udah punya job gitu kan kalau umur pasti kan kalau perempuan udah saatnya next role gitu kan untuk mencari pasangan hidup gitu. Gimana tuh prosesnya? Tolong ceritakan. Kepo banget kita. Semenjak di Indonesia itu ya semenjak dari graduate role yang pertama kali itu memang udah mulai terasa kering gitu karena jobnya itu sangat demanding gitu. Kadang-kadang Under pressure ya, under benar-benar deadline ya. Gitu. Sering nginep di kantor gitu juga kayaknya kita sering
terbang gitu, karena kadang-kadang kliennya itu juga nggak selalu di satu kota gitu. Jadi kayaknya hidupnya benar-benar nomaden gitu dan dinamis. Jadi kayaknya berasa ini hidup kok kayak gini banget gitu ya. Terus akhirnya memang memikirkan ini kayaknya nggak bisa terus-terusan kayak gini, sampai akhirnya memutuskan untuk datang ke sini buat sekolah lagi. Itu salah satu alasannya itu supaya punya waktu lebih banyak gitu, supaya bisa mengkaji Islam gitu. Cuma pas itu memang belum ada, belum ketemu komunitas dan memang belum ditunjukkan jalan ke sana gitu. Waktu sebelum berangkat ke sini itu cuma memang salah satu doa yang dipanjatkan ke Allah itu memang mohon ditempatkan ke bumi Allah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau inget itu tuh masih gimana? Kenapa harus di Australia gitu ya? Padahal Indonesia kan mayoritas Islam gitu kan, agama Islam gitu ya, subhanallah. Berarti terus pada saat itu pemahaman masih sedikit gitu. Cuma background di Indonesia juga sekolah umum gitu, bukan pesantren. Jadi ya taunya agama Islam itu ya sebatas rukun iman, rukun Islam. Dan kalau kita lihat kurikulum di Indonesia sampai sekarang itu kan di sekolah-sekolah umum itu ya itu aja yang diajarin gitu. Kalau diingat-ingat dari dulu, dari SD sampai kuliah itu semua isinya kalau di sekolah umum itu sama gitu. Itu diulang gitu. Biarpun kita nggak pakai kerudung, nggak pernah ada yang bilang gitu itu wajib gitu. Jadi memang punya PR besar gitu sebelum kita masuk ke topik itu ya, separate topik itu. Memang punya PR besar umat Islam itu sebenarnya. Jadi pada saat di sini itu memang mulai pas kuliah itu alhamdulillah karena punya waktu lebih banyak, pekerjaannya juga waktu kuliah memang full time fokus ke sekolah. Nggak kerja ya, jadi memang school aja ya. Tahun itu full memang fokus ke sekolah, pokoknya sampai selesai, baru abis itu cari kerjaan lagi gitu. Jadi memang bisa mengkaji gitu, mulai mengkaji. Tadinya baca Qur'annya cuma sekedar hatam doang, akhirnya jadi baca Qur'annya, jadi baca terjemahannya gitu. Terus jadi semakin dibaca kok semakin banyak yang salah gitu ya. Terus waktu di uni juga pas mau Ramadan itu di kayak MSA-nya gitu, Muslim Student Association pada sebarin flyer misalnya buat ngecek hilal gitu kan. Terus ngecek hilal gitu kan, perasaan di Indonesia cuma dengar pengumuman MUI doang gitu kan, kok harus ngecek ya, jadi benar-benar masih minim gitu pemahaman. Terus kenalan ke kan banyak kan komunitas gitu kan, ketemu komunitas yang cocok, yang itu kan juga perlu proses kan gitu. Terus bagaimana gitu bisa tahu itu cocok gitu dengan komunitas yang bisa membuat ukti itu semakin semangat gitu untuk mengkaji, belajar, semakin tahu kalau kita tuh kurang banget ilmunya gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu begitu setelah lulus sekolah terus kerja terus, habis itu masih lanjut lagi sertifikasi profesi, jadi itu full 7 hari waktu itu. Begitu semuanya itu udah selesai, memang jadi waktunya lebih fleksibel, mulai mencari di situ, dan kebetulan memang kenal biasa dari tadi temen yang pertama kali mau datang ke sini, terus dikenalin sama temennya yang udah di sini, dari situ mulai diajakin ngaji gitu. Begitu diajakin ngaji itu pertama kali, sebelumnya memang sempat juga ada dari komunitas kampus, cuma karena waktu itu lagi lumayan sibuk, somehow jalannya nggak ke sana gitu. Jadi malah ketemu lewat teman di luar itu diajakin bikin ngaji yang baru gitu, namanya waktu itu Al-Jannah gitu, dengan mungkin ada yang kenal Kafili dan teman-teman gitu. Diajakin di situ, terus ya udah, karena ya, dan kita rata-rata backgroundnya ya begitu, maksudnya pemahamannya minim gitu. Yang ikut ngaji waktu itu pemahamannya minim dan masih banyak salahnya gitu. Akhirnya dari situ semakin banyak tahu ya biarpun masih sedikit, jadi ketagihan, minta dirutinkan sampai waktu itu yang paling berkesan itu
pas waktu Felix Yao datang ke Australia gitu tahun 2013 ya. Apalagi story-nya kan sangat inspiratif ya, kalau Felix Yao udah mau alaf gitu. Terus tadinya sempat mikir ateis gitu, bisa berpikir, jadi sampai sekarang itu dia konsisten dalam dunia dakwah gitu ya, sampai begitu gitu. Jadi benar-benar sangat ini inspiratif dan apa ya namanya, menohok juga, karena sebagai orang Islam itu salah satu yang sampai sekarang juga saya berusaha menanamkan buat anak-anak itu, keislaman itu sesuatu yang memang seharusnya kita dapatkan melalui proses berpikir gitu. Nah, Jadi dari karena segi, keimanan lahir dari proses berpikir itu memang hasilnya berbeda gitu, dibanding dengan keimanan yang kita dapat dari sejak lahir gitu, dan kita cuma mewarisi gitu dari generasi-generasi sebelum. apa Dan dari yang bisa membangkitkan. berarti kan dari situ, terus dari situ kah ketemu jodohnya atau gimana? Bagaimana perkenalan? Waktu itu belum, cuma kajian yang pertama itu memang kebetulan ya almarhumah istrinya suami yang ngisi buat yang perempuan, yang laki-lakinya yang ngisi suami. Jadi udah kenalnya di situ gitu. Cuma ya kenal biasa aja, karena memang ketemu waktu itu kayaknya kajiannya setiap, tadinya sebulan sekali, terus akhirnya begitu kita udah semakin tersentuh itu memang mulai digiatkan jadi 2 minggu sekali gitu. Ya abis dari situ. Jadi karena udah mengkaji rutin gitu, semakin belajar, kemudian seiring waktu gitu sambil juga proses pencarian jodoh kan, gitu kan. Sambil hijrah, karena begitu waktu itu memang masih ada riba, sempat pernah ambil mortgage waktu itu di Sydney, terus juga waktu itu belum pakai kerudung gitu, karena lingkungan kerjanya juga sangat western ya, mix multicultural. Jadi nggak tahu, mungkin kalau waktu soal riba itu begitu tahu cepet gitu, langsung bergerak, langsung beresin gitu kalau waktu riba. Cuma waktu pakai kerudung dan menutup aurat itu memang agak ada perjuangan sedikit, karena mikirnya gimana nanti orang lihat ya, karena beda sendiri gitu kan. Karena kalau di lingkungan kerja itu memang berbagai backgroundnya, berbagai negara, dan kalau kita pakai kerudung itu memang mungkin agak menarik perhatian. Iya. Jadi kalau masuk lift itu udah menarik perhatian sendiri istilahnya gitu. Jadi sebenarnya itu setan juga kan, was-wasnya gitu, bahwa itu iya, kalau dunia kerja, apalagi dunia kerja yang berurusan dengan uang dan dengan kantor yang sangat kapitalis, multi storage atau multi level, apalagi di capital Australia gitu, tantangannya ya seperti itu ya. Cuman kan karena memang semuanya perlu proses, jadi kan pelan-pelan sudah belajar mengkaji itu kan, akhirnya pelan-pelan mindsetnya juga mulai berubah. Bagaimana, saya akan kembali ke Teh Rini, gimana peranan komunitas dalam perubahan mindset menurut Teh Rini itu berperan besarkah? Silakan Teh. Masya Allah ya. Tadi apa yang tadi disampaikan oleh Fenty, Masya Allah ya, walaupun background-nya itu ya misalnya bisa dikatakan kan pemahaman Islamnya masih kurang atau Mira, where's my knee, Mira? Di mute Kak. Jadi Masya Allah kita masih berpikir nanti aku di Australia itu jangan sampai salah lingkungan gitu kan, masih berpikir begitu. Masya Allah, itulah yang akan menjaga kita ya dimanapun kita berada ya. Kita ini memang disuruh oleh Allah ya, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya ya, bahwa 2 orang lebih baik dari seorang ya, 3 orang lebih baik dari 2 orang, dan 4 orang lebih baik dari 3 orang. Maksudnya apa? Jadi kita tuh kalau misalnya datang ke suatu tempat yang memang tidak ada yang kita kenal, yang tidak ada yang kita tahu ya, memang sebaiknya kita mencari komunitas muslim ya. Yang paling aman itu adalah cari masjid dulu ya, karena masjid adalah rumah Allah, tempat di mana orang-orang beriman berada ya. Jadi buat pesan kita semua, walaupun kita mau hijrah kemanapun, yang akan kita cari adalah bumi Allah. Semuanya bumi Allah, tapi carilah rumah Allah dulu.
Nah, seperti Fenty, Masya Allah ya. Jadi Allah tunjukin semuanya jalan ya. Ketika karena niatnya itu ingin memperbaiki keislamannya, maka Allah bukakan jalan itu semua. Ya. Ini dan hadis lain Rasulullah SAW berpesan ya, agar seorang muslim senantiasa hidup bersama saudaranya. Karena sesungguhnya serigala hanya memakan domba yang terpisah dari kelompoknya. Nah, itu sungguh berbahaya sekali ya. Kalau misalnya kita nggak punya keimanan yang kuat nih, Islamnya masih ya berapa persen, jangan coba-coba hidup sendiri yang lingkungannya itu non-muslim. Nah, ini perintah Rasulullah SAW berpesan agar kita hidup bersama saudaranya. Maksudnya kelompok sesama muslim. Itulah yang akan menjaga keimanan kita. Masya Allah gitu kan. Pada akhirnya kan Allah memberikan jalan kepada Fenty bertemu dengan seseorang. Akhirnya Allah perkenalkan dengan almarhum guru kita ya, Evi. Nah, disitulah belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya, belajar pemikiran yang pada akhirnya, yang tadi disebutkan Fenty, yang tadinya mau ngambil mortgage, alhamdulillah tidak jadi. Berarti emang komunitas itu memang komunitas itu penting sekali. Jangan coba-coba, jangan confident ya aku bisa sendiri. No. Dan kalau dari kasusnya Ukti Fenty dari komunitas dia bertemu jodoh yang luar biasa juga gitu kan. Gimana kenalannya sih? Gimana bisa menerima beliau yang spesial juga kan kasusnya, mendapatkan perempuan spesial seperti Ukti Fenty juga gitu. Gimana proses ta'arufnya gitu? Kan masih 26 terus 25. Jadi cerita awalnya gitu kan. Kalau saya dengar bocorannya sebelum ini kan, subhanallah gitu kan, nggak semua. Silahkan ya cerita deh dari Ukti Fenty dulu, baru nanti kita. Gimana proses? Jadi waktu proses hijrah itu kan memang sebenarnya mungkin semua yang melalui proses hijrah itu memang kayaknya galau gitu ya, mengalami kegalauan. Apalagi kalau ada dosa-dosa yang masih dijalanin gitu. Jadi begitu udah udah melepasin riba, udah menutup aurat, itu memang salah satu pemahaman yang didapat gitu ya dari pendalaman Islam, yaitu bahwa bagaimana peran perempuan itu di dalam Islam gitu. Bagaimana perempuan itu sangat dimuliakan sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Dan ini sangat kontradiktif dengan paham modern gitu ya, dan feminisme yang berkembang zaman sekarang itu dengan berbagai motonya seperti kesetaraan gender gitu ya. Somehow perempuan sama laki-laki itu diukur dari seberapa banyak uang yang bisa dibawa pulang gitu ya. Sebenarnya sangat bertolak belakang dengan bagaimana Islam mengaturnya gitu. Jadi begitu paham bahwa posisi perempuan itu memang sebaik-baiknya itu menjadi istri dan ibu, rasanya tuh berasa rugi gitu. Kok kayaknya kerja tiap hari itu waktunya, yang kita punya kan aset kita sebenarnya sambil menuju ke Allah lagi gitu, yang kita punya kan waktu gitu. Jadi kalau waktunya tuh dipakai terus gitu kan buat clock waktu terus dapat gaji gitu, kayaknya rugi gitu, nggak dapat apa-apa. Apalagi secara hukum cuma mubah aja gitu kan status perempuan bekerja itu. Semenjak itu jadi mulai berpikir gitu, memang mungkin harusnya mulai mencari gitu, mulai menjajaki gitu proses ta'aruf yang mengarah kepada pernikahan gitu, karena memang mencari ladang pahala itu. Jadi giroh buat mencari amal soleh itu memang lagi tinggi-tingginya pada saat itu. Dan sejak itu ya ditawarin gitu, diajakin melalui proses itu gitu. Biarpun suami itu bukan yang pertama, sebelumnya juga sempat ditawarin sama kandidat yang lain, tapi memang nggak berjodoh ya. Akhirnya waktu sama suami itu ya, kalau mau detailnya mungkin bisa tanya Mbak Rusda ya, yang ikut berperan yang ikut berperan serta gitu. Waktu itu akhirnya ya begitu ditanya,
kira-kira berminat nggak buat ini ta'aruf dengan suami sekarang gitu. Akhirnya pikir-pikir ya udah gitu dicoba gitu. Dan pas dicoba itu memang suami itu pas datang dan kita ngobrol, yang dia bilangin itu yang dia bisa tawarin itu cuma pahala gitu. Jadi yang bikin berat buat nolaknya itu di situ gitu. Padahal kalau ya dilihat dari ininya ya, maksudnya kan suami itu biasa aja gitu kan, maksudnya terus bawa gembolan juga gitu kan. Terus untuk seorang Ukti Fenty yang kalau saya lihat gitu kan, perempuan independen, punya pekerjaan gitu kan. Kalau yang untuk zaman sekarang ini, gitu kan, kalau mindsetnya belum berubah gitu, duda dengan 4 anak gitu kan. Terus gadis single ini nih dengan job yang udah super lumayan gitu kan, udah punya posisi gitu kan, gak nyari residensi lagi gitu kan, mau gitu kan. Makanya pasti itu bukan perempuan biasa, karena memang tadi yang dibilang Oti tadi itu yang ditawarkan cuma pahala gitu, Masya Allah ya, dengan tawaran, dan calon suami pun hanya dengan bilang cuma bisa nawarin pahala aja gitu. Dengan begitu aja, dengan kata pahala itu, Tifainti langsung iya deh gitu. Masya Allah itu. Maksudnya one in a million gitu, Masya Allah gitu kan. Waktu itu kayaknya ingat begitu abis ngobrol begitu langsung tarik Mbak Rusya itu ke dapur gitu, gimana ya gitu. Waktu itu makanya subhanallah gitu kan. Maksudnya zaman now gitu loh ya, untuk bisa untuk bisa melihat gitu calon yang spesial itu gitu kan. Terus Uhti bersedia yes dengan hanya tawaran, bukan nanti saya belikan ini loh, saya belikan itu loh gitu. Kalau jadi istri saya sediakan rumah, saya sediakan ini, enggak, saya cuma nawarin pahala aja gitu. Masya Allah, benar-benar jarang-jarang gitu. Nah, memang waktu itu ada tahapan juga, ada proses gitu, dalam arti begitu itu memang salah satu yang menarik itu tawaran ladang pahala gitu. Pas namanya proses ta'aruf kan ada prosesnya, enggak langsung harus jawab iya atau enggak. Ya, jadi berarti Allah memang memudahkan proses tersebut ya, Masya Allah ya. Dengan pada saat itu memang satu kriterianya itu yang pertama orang tua, ayah udah meninggal kan waktu itu, jadi mama harus setuju. Yang kedua anak-anaknya beliau harus setuju gitu. Karena kita kan berusaha memanage gitu ya, konflik ke depannya gitu. Jadi supaya enak gitu ke depannya, memang semua pihak yang terlibat itu kalau bisa harus setuju gitu. Kalau itu ada salah satu yang ganjel, aku terus terang waktu itu nggak mau lanjut gitu. Kalau mama udah bilang enggak, ya buat apa gitu ya kita memilih sesuatu yang orang tua sendiri nggak ridho gitu. Nah, namanya sebelum menikah ridho Allah itu kan di dalam ridho orang tua gitu. Pada saat itu sebelum nikah. Masya Allah ya, berarti memang semuanya karena niat kedua, yang kalau dari cerita Ukti Fenty itu, dari kedua individu yang cuman karena untuk Allah lah rumah tangga ini mau dijalankan gitu kan. Yang satu dengan kelebihannya, dan dengan Ukti semuanya dilancarkan sama Allah sampai proses pernikahan. Yang saya dengar berarti kan Ukti Fenty ini pernikahan pertama kan? Ya kan, pernikahan pertama gitu, karena kan masih dari gadis, terus ketemu suami dengan 4 anak ini, yang anak-anaknya itu kan usianya range-nya beda-beda gitu kan. Jadi dari single langsung masuk menjadi seorang ibu dan harus beradaptasi dengan anak, nggak cuma satu ya, 1, 2, 3, 4, yang range-nya itu beda-beda gitu. Gimana itu tips dan triknya untuk bisa tetap semangat, atau tetap bersabar, atau tetap pokoknya kalau didengar cerita kan, gimana tuh ya gitu kan, kalau maksudnya ilmu berumah tangga baru gitu kan, terus tiba-tiba langsung disuguhkan dengan hidangan yang silahkan ambil pahalanya. Nah, awal-awal dan tips dan triknya untuk bisa melewati itu tuh apa tuh yang mungkin bisa berbagi dengan sister semua di sini? Sebenarnya waktu
akhirnya mantap memutuskan itu juga nggak paham kalau ngurus anak itu susah. Begitu udah Nggak punya anak. Ya karena Allah, nggak pernah punya anak. nah itu dia. Itu menarik banget, langsung dapat 4 gitu. Begitu How? udah punya anak, Allah. oh ternyata susah ya gitu. Jadi waktu itu memang apa namanya range-nya itu waktu baru nikah itu ya, yang paling besar 13, terus yang nomor 2 10, yang nomor 3 8, yang paling kecil nomor 3 gitu. Usia 3 tahun. Jadi range-nya macam-macam, terus memang perlu apa pendekatan sendiri-sendiri gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, maksudnya kalau kita punya niat gitu, memang dimudahkan sama Allah. Jadi dari keluarga suami, alhamdulillah sangat support ya, sangat mendukung gitu. Dan dari awal juga dipahamkan ke anak-anak kalau apa gimana background ibu sambungnya ini gitu. Jadi memang perlu dibantu gitu. Terus dari suami juga alhamdulillah sangat suportif, biarpun itu perlu proses juga, segala sesuatunya itu kan memang perlu proses adaptasi gitu, sampai kita bisa mencapai satu tahap sinergi ya atau harmoni. Buat anak-anak sendiri sebenarnya pendekatannya itu natural aja gitu, namanya manusia, mau muslim non muslim itu punya hak buat diperlakukan dengan ma'ruf. Itu salah satu hak dari manusia yang lain gitu. Jadi ya, jadi sebenarnya sih itu berjalan natural aja gitu. Dan dari awal positioningnya itu memposisikan dirinya juga tidak berusaha untuk menggantikan peran ibu kandung. Karena bagaimanapun ibu kandung itu nggak gampang buat digantikan, dia beda gitu kan, yang mengandung terus menyusui mengasuh waktu kecil gitu kan, apalagi buat yang udah agak besar gitu kan, pasti berbeda ikatan emosionalnya. Jadi memang nggak ada niatan ke sana buat mengganti posisi ibu kandung. Niatnya memang buat membantu suami memudahkan tugasnya ya, membesarkan anak-anak, sama memang punya visi tarbiyah, namanya kita punya anak asuh juga kita maunya kan hasilnya bagus gitu. Jadi memang gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan anak-anak yang baik gitu, mau itu dari rahim kita sendiri ataupun enggak gitu. Jadi di situ memang perlu komunikasi gitu, komunikasi yang baik gitu, sama anak-anak sendiri. Yang paling penting itu mungkin memang waktu dan karena ini ada 4 ya, jadi mungkin waktu sendiri itu memang perlu gitu, satu-satu gitu ya, jadi bisa saling mengenal. Alhamdulillah suami memang awalnya itu kan dakwahnya banyak ya, jadi sibuk banget, itu mungkin salah satu blessings gitu, kitanya kerepotan di satu sisi, tapi di sisi lain itu membuka jalan buat lebih dekat sama anak-anak, karena anak-anak mau ngomong sama bapaknya nggak ada gitu. Jadi ngomongnya ya ke ibu sambungnya gitu. Kayak yang pertama waktu itu pernah tugas sekolahnya ketinggalan, dia message gitu kan, langsung minta tolong anterin gitu. Itu jadi mau nggak mau terbina gitu. Terus yang nomor 2 juga karena homeschool, jadi sementara pas hari tutoring bapaknya ngaji, kita yang jemput. Jadi habis itu ngobrol gitu ya. Kalau yang nomor 3 dan nomor 4 karena masih kecil, jadi sukanya kan ngikut. Jadi memang sering ngikut gitu. Jadi mengalir aja gitu secara natural gitu. Berarti pendekatan suami juga gimana? 100% suportif ya untuk semuanya itu ya. Maksudnya harus suportif, kalau enggak ini ibu baru gitu kan, gadis gitu dibawa masuk, emang harus didukung 100% kan. Jadi untuk biar tetap kalau kita ibu kan sering yang baik yang ibu yang punya anak satu aja kadang-kadang depression blues gitu kan, ini imagine gitu baru datang, terus kebetulan waktu itu saya dengar juga langsung hamil ya, begitu awal-awal pernikahan pertama ya. Jadi 2 bulan hormon hamil, urus anak, rasanya itu Masya Allah. Itu kalau dari segi fikihnya bagaimana tuh dari ini masukannya, jadi peran ibu sambung terutama untuk memenuhi hak-hak anak-anaknya juga, terus peran kemudian juga beliau lagi hamil kan gitu kan, Masya Allah itu
emosi, hormon gitu kan, terus kerjasama antara suami dan istri, terus support dari suami, itu kan penting banget ya Teh ya. Oh, Masya Allah ya, mendengar cerita Fenty kayaknya kita tuh ikut deg-degan juga nih. Tapi Masya Allah ya, benar apa yang tadi disampaikan Fenty ya. Seorang kebayang aja, kita bisa membayangkan ya, seorang lajang, seorang gadis tiba-tiba punya anak 4 ya, dan beda age gitu ya, beda pendekatan, beda treatment ya, beda-beda umur. Nah, itu tidak mudah bagi ibu kandung sendiri ya, ketika membesarkan anak tuh sulit sekali. Padahal ibu kandung sendiri ya, apalagi ini background nggak ada, belum ada pengalaman, Masya Allah ya. Tapi kalau Rini lihat nih ya, kalau saya lihat, ketika seorang istri di sini nih ya, seorang Fenty gitu, kalau nggak ada support yang besar dari suaminya ya, peran suami itu harus besar sekali itu mensupport. Karena apa? Suami itu harus menyadari gitu loh ya, bahwa aku mempunyai istri ya, dia mau membantu menyerahkan hidupnya gitu loh ya, untuk anak-anakku dan saya gitu. Itu suatu rezeki yang besar sekali nih yang harus disadari oleh suaminya ya. Nah, makanya ini adalah rezeki yang diberikan Allah, dan beliau suaminya Fenty itu, beliau itu sangat beruntung sekali. Itu ya harus disadari, dan itu harus dijaga. Nah, bagaimana dengan menjaganya ya? Nah, memahami bahwa ini seorang gadis belum ada pengalaman, maka ketika menjalani kehidupan, memanage rumah tangga, tentulah harus ada kesabaran dan membimbingnya ya. Kita Berarti peran suami yang sangat penting ini ya. Kita tahu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Nah, kita tahu ya, Bang Ferry ini suaminya Fenty ini, Masya Allah, kalau tidak membantu, ya, kebayang itu masa ta'aruf kan cuma sebentar. Ya, langsung menikah. Belum ada perkenalan satu dengan yang lain. Harusnya kan, yang namanya pernikahan, awal pernikahan itu kan bulan madu, saling mengenal. Nah, ini langsung bulan madu cuman berapa hari, langsung bergelut dengan kehidupan nyata gitu ya, dengan anak-anak. Nah, inilah peran suami. Walaupun misalnya bulan madu itu ya bisa dikatakan kalau lajang dengan lajang itu misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun gitu ya, belum punya anak, itu bulan madu terus. Nah, bagaimana dengan suaminya? Inilah di sela-sela waktunya yang saya perhatikan itu ya, peran suami ini penting. Jadi istri itu tidak merasa depresi, merasa disayang. Nah, disayangnya itu bukan hanya dengan perkataan saja, dengan perbuatan. Tentulah dengan membantu bagaimana. Kita tahu sendiri kan di sini nggak ada asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia mungkin memberes di rumah bisa beres, tapi di sini harus sendiri. Nah, itulah peran suami. Peran suami membantu bagaimana terselenggaranya agar rumah tangga ini berjalan dengan lancar. Dan namanya istri ya, selalu ingin disayang, diperhatikan, itu juga harus berjalan terus. Harus ada waktu berdua. Karena gimana waktu berdua di rumah nih? Harus menciptakan waktu berdua saja, misalnya datang berdua. Kalau Rini saya dengar, karena Rini juga kenal sama Fenty ya, ketika waktu itu Fenty misalnya bekerja, dijemput sama Bang Ferry, pada saat itulah mereka berpacaran. Ketika menjemput ke kafe dulu sebentar. Cuma namanya bocoran Teh. Karena dari Fenty gimana cara pacarannya dengan 4 anak gitu. Fenty silahkan ceritakan. Kan harus pacaran juga dong gitu kan, tiba-tiba kita ditaruh pernikahan ya, mendekatkan perasaan kan, orang baru kenal gitu. Gimana tuh dengan segala kerepotan yang dengan segala huru-hara di rumah gitu, gimana tuh cara membangun rasa gitu kan? Coba ceritain untuk Fenty. Ya, seperti kata Teh Rini tadi, Teh Rini kan udah dapet bocorannya. Kalau waktu kerja, ya sebenarnya dari awal nikah itu kan suami sebenarnya lebih prefer kalau istrinya di rumah 100% ya. Karena memang kodratnya perempuan mau nggak mau kan lebih baik di rumah gitu. Cuma dia juga paham gitu, background Fenty itu udah terbiasa ya. Punya kerjaan sendiri gitu, punya karir gitu. Jadi memang nggak pernah memaksakan dari awal gitu.
Jadi kita kompromi di situ. Begitu nikah itu dari full time kerja langsung jadi 3 hari gitu. Habis 3 hari karena hamil anak pertama jadi langsung maternity leave 2 tahun habis itu. Begitu balik lagi ke kerjaan akhirnya jadi cuma 2 hari gitu. Nah, waktu kerja ya memang suami itu biasanya nganterin sama jemput gitu. Jadi ya disitulah kita agak punya free time, nggak ada anak-anak ya, anak-anak udah di drop sekolah, dan peran jamaah lagi ya, itu biarpun kelihatannya apa di belakang layar teman-teman itu ya, sisters yang lain, waktu kerja itu waduh Mbak Rusda itu terlibat dari dulu sampai sekarang ya, dari ta'aruf gitu kan, terus waktu begitu masih kerja jemputin anak-anak gitu, ditaruh di rumah Mbak Yati gitu ya. Terus belum lagi Niat yang jagain Nusaibah, karena Nusaibah waktu itu kan yang paling kecil belum sekolah ya, jadi family daycare gitu. Jadi itu support dari komunitas itu Masya Allah luar biasa gitu. Jadi kita punya waktu gitu buat memanage dengan segala tuntutan-tuntutan itu. Jadi ya memang kalau waktu pas masih kerja kesempatannya ya itu waktu pergi sama waktu pulang gitu. Waktu pulang biasanya mampir sebentar gitu sebelum direcokin sama pasukannya. Terus ya kalau sekarang karena udah nggak kerja, alhamdulillah 2 tahun yang lalu dengan keinginan sendiri gitu memutuskan untuk berhenti 100% gitu, fokus di rumah. Jadi kalau sekarang memang lebih ke pergi belanja gitu, atau kalau weekend anak-anak belum pada heboh, kita pergi breakfast dulu keluar, atau cuma exercise biasa di sekitar rumah gitu. Karena namanya hubungan suami istri itu kan memang harus ada usahanya ya, ada usahanya supaya bisa tetap dibina gitu. Apalagi kita pasukannya banyak, kalau terlalu sibuk sama kewajiban, bisa jadi hak-hak antara suami dengan istri itu bisa jadi terbengkalai gitu. Nah itu yang harus kita jaga memang gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi tetap ini ya, maksudnya tetap walaupun dengan hektiknya yang di rumah gitu kan, tetap harus punya specific time untuk membangun perasaan kan, karena kan kalau orang yang luar itu kok bisa sih gitu kan, apalagi imagine aja gitu baru kenalnya kan nggak lama gitu kan, terus nikah masuk dengan 4 anak gitu kan, terus bagaimana namanya kalau perempuan itu kan dibangun dengan perasaan kan, makanya subhanallah suami itu Fenty itu tahu gitu kan, tahu ilmunya bagaimana bisa mendekatkan kedekatan itu, jadi membangun rasa cinta, membangun rasa sayang gitu kan, di samping kewajiban itu kan juga penting juga kan, maksudnya subhanallah. Terus apresiasinya juga sih, sorry mau ditambahin, soalnya dulu ya kalau misalnya karena kerjanya cuma part-time, kalau misalnya kita yang di rumah sama anak-anak dan school holiday kan biasanya semuanya di rumah itu, sebelum pergi kerja itu dia pasti ngomong ke anak-anak gitu, pergi kerja ya, jangan lupa bantuin uminya itu. Jadi sebelum pergi kerja itu memang ada gitu amanat-amanat seperti itu gitu. Selain memang ketika beliau di rumah semaksimal mungkin selalu berusaha meringankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi kita juga merasa diapresiasi, dan ya seperti kata Peri ini nggak depresi, nggak stres gitu. Ya, baby blues ya. Allah. Nggak ada baby blues ya. Ada baby blues, Masya Allah. Baby blues tuh ya. Ya termanage gitu. Ya nggak ada. Sebetulnya kalau misalnya suami membantu, nggak ada tuh yang namanya baby blues. Baby blues itu muncul ketika ya seorang perempuan itu hamilnya aja kita udah 9 bulan udah kesakitan. Melahirkan kita udah kesakitan ya. Terus misalnya kalau dijahit, kalau disesar itu udah kesakitan. Ditambah pula ketika kan itu newborn. Newborn itu kan kita seorang ibu tuh kurang tidur. Nah, ketika kurang tidur itu kalau suami cuek-cuek aja, pulang kerja main mobile, nggak nanya, nggak apa, gimana sih, how gitu ya. Nah, terus sibuk dengan sendiri, mau makan, pengen dilayanin, istri nggak ditanya apa-apa, nggak dibantu. Nah, misalnya malam hari ya, istri menyusui, kan kita udah ngantuk. Suami ngorok, itu sebel banget kan, gitu ya, pasti. Nah, suami yang baik itu ikut makanya tugasnya dia bawa baby ke pangkuanku, jadi disusui. Nggak ada yang namanya baby blues tuh, nggak ada, karena suami support di sini.
Jadi mengerti perasaan istri, oh istrinya udah capek ini nih. Dia ikut involve juga, ikut membantu. Walaupun dia semuanya ada di istri, nenen ada di istri, badan semuanya ada di istri ya. Tapi suami tuh ikut ini babynya kepangkuin istrinya. Nah itu hal yang kecil itu sungguh sangat membahagiakan kita nih sebagai seorang istri. Ternyata suamiku ikut membantu. Jadi nggak ada yang namanya baby blues kalau misalnya peran suami itu ya seperti Rasulullah SAW. Gitu. Ya, itu. Manusia mulia. Saya dengar juga bocoran juga nih waktu Fenty. Masih dua-duanya masih sibuk di dakwah juga selain dengan kehektikan di keluarga. Plus sekarang ada new member in the family kan, dan ada yang mau upcoming lagi gitu kan. Itu dengar-dengar. Jadi total berapa sekarang? Big Mau 7. Satu 7. bulan lagi insya Allah. Dengan 7 mau 7. Fenty sekarang usianya berapa? Sekarang 40 tahun ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang bungsu. Amin. Allah. Jadi saya dengar kan dua-duanya juga masih sibuk di dalam kegiatan Islami ya, sibuk kegiatan dakwah gitu antara suami dan istri gitu. Bagaimana memanage antara tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, terus tanggung jawab terhadap keluarga dan anak gitu. Bagaimana memanage time frame-nya. Silakan Dr. Fenty. Jadi waktu dari awal sebelum nikah itu sebenarnya suami udah pernah bilang kalau dia itu komitmen buat dakwahnya itu prioritas gitu. Nomor 1, dakwah itu nomor 1 gitu. Jadi dari awal memang udah siap dengan konsekuensi itu. Cuma ternyata begitu ngelihat istrinya mengalami kerepotan gitu ya, nggak tahu somehow dia yang menawarkan untuk mengurangi itu ya. Biarpun karena dari awal udah bilang begitu, memang sebagai istri nggak pernah minta gitu. Ternyata dia melihat gitu kan, kitanya kerepotan, dia yang tawarin sendiri gitu. Gimana kalau dia kurangin gitu. Terus ya di komunikasi kita balikin lagi ya, apa buat dia yang nggak apa-apa gitu. Terus ya dia siap gitu. Cuma mengurangi bukan berarti total nggak nggak involve sama sekali, nggak terjun sama sekali. Apalagi kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang ini kan yang sangat rusak. Lalu mau di negara Muslim, di negara non Muslim kayak Australia yang syarat ideologinya yang rusak gitu, individualisme, kapitalisme gitu ya. Memang ada istilahnya kewajiban kita itu memang ada di situ gitu. Jadi kalau balik lagi ke mindset tadi, yang namanya dakwah itu sebenarnya bukannya dakwah yang butuh kita gitu. Cuma kita yang butuh dakwah untuk memang menggugurkan kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar ke masyarakat gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Memang ada waktunya ya, ada masanya memang kita agak kembang kempis ya, namanya manusia. Kayak kemarin ini pas baru-baru hamil, waduh itu hormonal and morning sickness itu kayak rasanya kendor banget gitu. Tapi jangan sampai terus-terus kebablasan kendor gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu harus saling mengingatkan. Dan waktu misalnya pun suami mau melakukan suatu kegiatan gitu, misalnya mau lebih aktif lagi, biasanya kalau kita komunikasi, jawaban saya itu selalu jangan sampai ada amanah-amanah dalam rumah tangga yang terabaikan, termasuk amanah dengan orang tua sendiri. Karena gimana pun suami punya kewajiban ke ibunya. Terus anak-anak ini nanti yang dipertanggungjawabkan juga bapaknya gitu, yang harus menjawab gitu di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus dijaga gitu. Jadi bagaimanapun caranya, kalaupun ada kewajiban di luar, itu harus bisa disinergikan, diharmonisasikan, sehingga kita harus saling membantu lah, mau nggak mau gitu, saling backup gitu. Kapan misalnya dia yang lagi ngaji, ya berarti kita harus take over gitu, apa-apa aja yang misalnya diperluin di dalam rumah gitu ya. Sebaliknya juga kalau misalnya lagi ada tuntutan buat saya di luar rumah, biasanya suami juga gitu, diperluin nggak di sana, bisa kira-kira bisa memberikan kontribusi sesuatu ke sana, biar dia yang jagain, jangan mikirin yang di rumah. Jadi memang alhamdulillah itu kerjasama seperti itu yang bisa bikin kita tetap
bisa bagi waktu. Kalau untuk belajar sendiri ya memang harus nyuri-nyuri waktu malam-malam ya. Atau sambil multitasking kalau perempuan ya, sambil di dapur, sambil ngurus anak gitu. Waktu punya anak yang pertama itu memang istilahnya belajar online itu sambil nyusuin tengah malam gitu. Apalagi waktu itu ngambil course-nya yang memang ada time difference dengan waktu itu ngambil yang di US kayaknya. Jadi sambil nyusuin itu jam 2 pagi itu sambil ngedengerin gitu. Cuma namanya itu kan kewajiban ya, kita harus sadar gitu. Itu kewajiban dan kebutuhan. Jadi bukan dakwahnya yang butuh kita, tapi kita sendiri yang butuh itu gitu. Jadi harus berusaha. Dan kita nggak dipaksa karena kita yang butuh kan ya, maksudnya. Karena kita yang butuh, jadi harus menyadari itu bahwa itu kebutuhan kita, dan kita yang butuh, jadi harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan sesuai kapasitasnya. Masih banyak belajar. Jadi benar ya Teh ya. Jadi keluarga, kerepotan dalam keluarga itu, anak dengan anak banyak itu tidak menjadikan halangan untuk tidak ikut berdakwah gitu ya. Tidak ikut berjuang gitu, karena yang membutuhkan itu justru kita gitu kan, bukannya dakwah itu sendiri. Bagi kita ikut atau tidak pun dakwah akan tetap berlangsung. Jadi bagaimana, tolong dijelaskan lagi Teh, gimana sinergi berkeluarga, sinergi keharmonian antara suami istri, kesamaan tujuan persepsi dalam mengurus keluarga, dan juga sinergi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang Islami dan kegiatan dakwah. Iya. Islam. Untuk mensinergikannya ya, tidak lain hanya dengan ilmu. Ya, itu ilmu yang menentukan semuanya. Kalau misalnya belum dapat ilmunya, nggak akan bisa sinergi. Jadi alhamdulillah nih, kalau kita ngelihat antara Fenty dan suami itu punya sinergi, saling membantu, saling mengisi ya. Karena dua-duanya paham. Nah kalau paham tuh enak gitu ya dealingnya. Jadi nggak usah ngingetin, nggak usah dikomplain atau dikritik atau apa, udah ngerti sendiri. Nah, ketika dalam perjalanan waktu, ya tentu saja antara teori dan praktek itu akan ada kerikil lah ya. Nah, nggak mungkin mulus begitu, enggak ya. Jadi memang satu ilmu ya. Nah, ilmu ini sangat penting. Yang kedua adalah kesabaran. Itu modal kemana-mana ya, sabar tuh ya. Mau apa aja, bagaimana biar sukses, sabar gitu ya, sabar. Gampang gitu kayaknya. Ya. Jadi sabar itu wasobiru innallaha ma'as-sobirin. Jadi Allah ya, bersabarlah. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi di situ ya, memang tidak mudah, sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan, dilaksanakan. Jadi itu memang ada satu kesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi memang Masya Allah kalau kita ini ngelihat Fenty bisa berubah seperti ini dan mempunyai sakofah yang Islami, yang tidak terkontaminasi, insya Allah ya kita berusaha untuk itu, adalah karena sebelumnya ya Fenty ini ya mendapatkan pendidikan tarbiyah ya. Tarbiyah ini berupa taskif, pembinaan, beda dengan taklim. Nah kalau ini kan seperti taklim nih. Kalau taklim itu nggak merunut, tapi kalau taskif itu merunut. Merunutnya apa? Dibina. Apa aja yang harus dibina awal-awal tuh? Membersihkan akidah kita dari pengaruh-pengaruh yang bukan dari Islam. Ya, sekulerisme, terus materialisme, kapitalisme. Itu sebetulnya tanpa disadari, karena dulu-dulunya kita belajar ya di sekolah. Sekolah itu kan kurikulumnya adalah kurikulum yang sekuler. Itu udah menghujam ke pemikiran kita ya. Mau nggak mau nih, kita yang hadir di sini walau alam ya, Rini dulu aja sama gitu ya. Ternyata ketika digali, waduh, aku materialistis. Ya, kelihatannya apa? Ketika melihat seseorang sukses itu dilihat dari materi. Dilihat dari apa yang telah dia punya. Oh, orang yang sukses itu orang yang punya rumah, mobil mewah. Nah, itu kan. Nah, ternyata ketika telah belajar Islam yang benar ya, ternyata ketakwaanlah yang utama. Nah, setelah itu, ini akidah tuh harus dibersihkan ya. Terus dipahami pula kita hidup untuk apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan besar itu semua orang harus ada, ya. Kenapa aku ada di dunia ini? Kenapa aku hidup? Terus setelah aku hidup ngapain? Gitu kan? Nah, setelah hidup kan meninggal tuh. Nah, mau kemana pula kita setelah meninggal? Nah, itu pertanyaan besar yang harus dijawab. Nah, itu adanya di Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, terus setelah itu apa? Ya, dari hasil taskif ini mengerti arti kehidupan. Nah, makanya ketika Fenty dengan suami mengerti arti kehidupan ini, ya, nggak ada yang harus disuruh-suruh lagi untuk berdakwah. Mereka membutuhkan dakwah. Makanya sesibuk apapun, kita bayangkan ya, dengan anak 6-nya sekarang mau menuju 7. Iya, terus di rumah tuh kan ada ibu mertua pula. Ya kalau bagi Fenty itu ibu mertua, ada ibunya Bang Ferry gitu kan. Nah itu perlu kan, ibunya juga harus diperlakukan dengan baik kan, harus ada waktu. Itu bagaimana cara membagi waktunya? Ya, itulah kesinergian mereka itu antara suami dan istri. Kalau suami istri yang paham ya, dua-duanya. Nah, bagaimana kalau salah satunya nggak paham? Nah, berarti ujian buat yang paham untuk memahamkan. Insya Allah itu aja kali ya. Ya, yang penting ilmu, bersabar. Berarti memang benar ilmu itu penting, karena dari ilmu itu ya Uti Fenty, dari seorang kalau kita lihat tuh seorang perempuan yang independen, punya job, punya status gitu kan. Tinggal kalau dari segi kenyamanan hidup sudah punya, tiba-tiba mau menerima suami dengan 4 anak gitu kan, dari satu single langsung jadi quarter anaknya 4, terus langsung masuk jadi Masya Allah gitu kan. Cuman perempuan spesial saja yang mindsetnya tadi Teteh bilang sudah menerima tarbiyah, yang bisa menerima itu. Makanya ilmu itu memang penting ya. Nah, satu lagi Uti Fenty, bagaimana cara menyelesaikan problem antara anak-anak gitu kan? Kalau anak-anak ada masalah, apakah dia datang kepada Uti Fenty untuk bagaimana cara mendescribe kasih sayang gitu kan? Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin mencari perhatian atau dia butuh perhatian. Bagaimana cara Ukti itu mengetahui dari 4 anak itu kan? Kadang-kadang dengan kerepotan kita sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang ada 1-2 yang terlewatkan gitu. Bagaimana cara mensiasati hal tersebut? Sebenarnya balik lagi kayak disinggung Terini tadi ya, ke akidah gitu ya. Fondasi dari sebuah pernikahan itu sebagai bagian paling kecil dari umat gitu ya, unit yang paling kecil itu memang harusnya akidah Islam gitu. Jadi memang kita harus paham gitu, tujuan hidup ini mau ngapain gitu, tujuan pernikahan ini mau ngapain gitu. Salah satunya kan itu menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah gitu. Jadi dari awal visi pendidikan anak itu memang udah harus jelas, dan ini nggak bisa cuma sepihak gitu, harus sama-sama disepakati oleh suami dan istri. Namanya parenting, orang tua itu kan parent ya, bukan satu gitu. Jadi harus sama-sama gitu, harus berdua. Jadi harus ada kesatuan suara, terus harus ada namanya visi, itu perlu program. Jadi harus ada sistem dari awal yang berusaha diterapkan itu begitu mulai tinggal sama anak-anak itu ya, sistem komunikasinya seperti apa, sistem pembagian tugasnya seperti apa, supaya semuanya itu bisa jalan gitu. Karena kalau cuma seorang ibu yang ngerjainnya nggak bakal ke-handle semuanya. Jadi harus ada sistem pembagian tugasnya itu seperti apa, sistem reward dan punishment-nya itu seperti apa, sistem komunikasinya seperti apa. Kalaupun udah dikomunikasikan atau udah aturan itu memang harus ada gitu. Jadi kalaupun udah dikomunikasikan itu nggak bisa kita tinggal begitu aja, tetap harus dipantau, tetap harus dilihat gitu, kira-kira aturan itu berjalan apa enggak gitu. Makanya di sini pentingnya
kalau uslub ya mungkin ibu-ibu sendiri yang pengalaman jadi ibu pasti udah punya macam-macam lah gitu ya. Karena uslub kan bisa macam-macam, bisa harus kreatif di situ. Cuma golden rules-nya memang 777 ya, kayak apa quote-nya Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama itu kita ajak bermain, 7 tahun berikutnya kita mulai train, mulai disiplinin, mulai ada konsekuensi, dan 7 tahun terakhir itu harus dengan dialog dan komunikasi. Jadi di atas 14 tahun itu udah nggak mempan jadi helikopter lagi gitu. Udah harus lewat cara, iya harus lewat komunikasi. Dan perempuan dan laki-laki pun berbeda gitu. Yang perempuan kita bisa ngomongnya banyak gitu ya kan. Laki-laki ngomongnya cuma bisa sepotong-sepotong karena yang didengar juga paling juga sepotong gitu. Coba aja suami sendiri tiap kali ditanya gitu, emang tadi ngomong apa, dia ambil ujungnya jadi kesannya dia dengerin gitu ya. Padahal nggak tahu dengerin apa enggak. Jadi maksudnya ya sistem seperti itu harus ada. Yang kedua itu juga masalah apa namanya, begitu kita memberikan nasihat, karena nasihat itu hak kan antara sesama muslim gitu. Pernah ngaji sama Terini itu, kata Terini itu apa namanya, lihatlah anak-anak itu sebagai bagian dari umat gitu. Jadi apa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus jalan di dalam keluarga gitu. Nah, apa caranya itu memang harus kreatif gitu, karena apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil hari berikutnya gitu. Jadi memang harus kreatif. Sama doa tetap harus jalan terus gitu. Dan itu tadi kedekatan dengan komunitas dan jamaah itu termasuk untuk mencarikan komunitas yang baik buat anak-anak kita gitu. Jadi supaya mereka kalaupun nggak ada di rumah, kita juga tahu keberadaannya di mana. Memang bersama orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Ya, kira-kira itu aja sih apa sebaik-baiknya pelajaran yang diberikan Allah itu kan, maksudnya ujian itu sebenarnya pelajaran buat kita. Apa kalau dulu masih kerja itu misalnya udah bosen gitu ya sama job desk-nya, biasanya saya pribadi suka minta gitu ke bosnya gitu, I'm bored gitu, I need something new gitu. Jadi ini mungkin juga dalam hidup itu juga seperti itu, perlu terus ada tes dan challenge gitu supaya kita bisa berkembang gitu. Kalau nggak bisa berkembang ya gimana caranya untuk rekonsiliasi? Satu lagi yang penting itu juga untuk rekonsiliasi, saling maaf memaafkan itu penting, karena namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Kalau punya kesalahan harus siap minta maaf, biarpun posisinya kita sebagai orang tua gitu. Harus diakui kalau kita, dan itu anak-anak sangat respect gitu. Kalau kita bilang kita salah, sorry, minta maaf, dan mereka sangat respect gitu. Jadi mereka punya role model. Kalau yang mereka harus dengerin itu nggak cuma ngomong doang gitu, cuma juga walk the talk gitu. Ya kira-kira begitu aja sih. Masya Allah. Padahal prosesnya itu lebih rumit daripada yang diceritain ya. Karena kan variasinya tuh banyak bener gitu kan, maksudnya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu kan, dari awal sampai sekarang. Masya Allah. Sekiranya cukup, ada tambahan hari ini? Silakan kalau mau menambahkan. Mau mengatakan saja nih, Masya Allah ya. Betapa mulianya ya seorang ibu sambung gitu ya. Kalau selama ini kan kita dapat mitos-mitos yang aneh-aneh gitu ya, kayak bawang putih, bawang merah gitu kan. Yang ibu tirinya tuh kayak gimana, terus belum Cinderella gitu kan. Selalu negatif gitu ya. Iya, negatif. Kita sekarang ke Islam itu Masya Allah ya. Jadi memang seorang ibu ya, seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang membawa anak-anak ya. Jadi tidak bisa menggantikan ibu kandung. Ya, tidak bisa. Apa yang tadi dikatakan oleh Fenty memang tidak bisa. Karena ibu kandung yang melahirkan, ya. Jadi di sini ya. Jadi kenapa harus jadi gini, aturan di Islam itu ketika seorang ayah menikahi seorang perempuan, nah bagaimana anak-anaknya memperlakukan seorang ibu sambung itu ya. Jadi anak-anak suami itu harus berbuat baik
karena sudah menjadi mahram. Ya, tidak bisa gimana? Pokoknya itu adalah istri dari ayah saya. Makanya harus berbuat baik. Ketika seorang anak berbuat baik kepada ibu sambung, artinya dia telah berbakti kepada ayahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang istri? Melihat anak dari suaminya, karena dia telah menjadi seorang istri dari suami yang mempunyai anak sambung, ya, artinya dia tekan sudah menyerahkan dirinya, maksudnya tuh ya, tugas dan kewajibannya itu apa? Taat pada suami. Nah, ketika taat pada suami, ketika suami pergi, tolong jaga anak saya ya. Itu harus taat. Ya, di sini misalnya seorang ibu sambung mendidik anak-anak dari suaminya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah, itu menjadi amal jariah yang akan terus mengalir, ya, yang akan terus mengalir walaupun kita udah meninggal, gitu ya. Nah itu Masya Allah. Jadi posisi ibu kandung tidak bisa digantikan oleh ibu sambung. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini tugas alangkah lebih mulianya lagi kalau misalnya seorang ibu sambung itu ya mengingatkan anak-anaknya itu untuk mengingat ibunya, jasa ibunya yang telah meninggal ya, dengan mendoakannya, dengan mengirimkan bacaan Al-Qur'annya yang disampaikan untuk ibunya, terusnya tuh beramal jariah atas nama ibunya. Masya Allah ya. Nah di situ Fenty ketika misalnya mengingatkan anaknya seperti itu, amal jariah lagi ketika anak itu berbakti kepada ibunya yang telah meninggal. Masya Allah ya. Dan memang di surat Al-Ankabut ayat 8, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nah ini tugas mulia bagi Fenty, Masya Allah gitu ya. Sudah mencetak mudah-mudahan ya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita semua yang hadir sini pun ya mencetak anak-anak yang soleh dan solehah dari rahim-rahim kita insya Allah. Itu mungkin saja tambahan dari Rini ya. Masya Allah ilmunya. Kayaknya kedengarannya tuh yang kedengaran jadinya semuanya enak gitu ya, indah gitu ya, mudah dengan sabar, dengan ilmu, dengan tahu kewajiban, nggak kebayang yang repot, hektik, crazy gitu kan. Ya mitos yang mengerikan tentang ibu sambung itu. Ibu tiri itu seperti apa gitu kan, image-nya tuh yang totally 180 atau 180 degrees totally terbalik gitu pengertiannya gitu. Di sini Masya Allah yang kedengeran tuh indah gitu. Islam itu sungguh indah gitu kan. Nah, dibuka mari kita beranjak ke acara berikutnya. Ada pertanyaan dari ukti-ukti solehah di sini. Atau mau berbagi atau mau sharing cerita, dipersilahkan hands up, bisa tanda pencet hands up atau bisa bicara langsung, dipersilahkan. Masih ada waktu kayaknya 15 menit insya Allah. Benar-benar kisah yang inspiratif. Kalau ada yang mau mungkin saya percaya ukti-ukti di sini juga punya banyak kisah yang inspiratif yang mungkin bisa berbagi gitu kan untuk kita semua di Sabtu yang mendung ini. Mau hujan lagi kayak ini. Ini di chat ada Siti. Oh ya. Iya. Oke, chat itu oke. Oh iya dari Maya. Masya Allah, menikah dengan kondisi yang unik, yang sesungguhnya bagi insan yang ilmunya, agamanya labil, kondisi itu semuanya bisa menjadi stresor. Ternyata banyak peran yang bermain atau terlibat. Individu yang harus terus menambah ilmu, suami dan keluarga yang support, dan community yang mendukung dan memfasilitasi. Pengen tahu kondisi atau ujian apa yang paling berat dirasakan dan bagaimana mengatasinya. Nah, silahkan. Ukti Fenty. Kalau ujian paling berat mungkin pas waktu awal-awal nikah itu ya, karena kan baru nikah langsung instan gitu, punya anak 4, terus abis itu juga hamil 2 bulan setelah nikah hamil, terus abis itu juga masih kerja waktu itu, dan kita juga tinggalnya
lumayan jauh gitu, nggak deket komunitas dan nggak deket juga dari sekolah gitu. Jadi memang pontang-panting gitu. Disitulah Allah mendidik ya, langsung dari awal gitu. Dia. Sampai makan nanti kadang nggak sempet gitu karena baru ganti Gebuk. nepi, baru ganti nepi, udah harus lihat jam jemput sekolah gitu, bener-bener cuma lihat jam aja tektok setiap hari. Jadi waktu awal-awal itu Masya Allah. Jadi di situ gimana cara mengatasinya? Kalau kita orang Muslim nggak punya keimanan ya, udah buyar itu. Kalau kita seperti kata Terry ini harus ada ilmunya gitu, sama dibalikin lagi ke visi pernikahan itu ya buat beribadah kepada Allah gitu. Apalagi kalau tadi niat awal menikahnya itu memang tujuannya buat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan untuk salah satu fungsi menjalankan ibadah kepada Allah itu mau nggak mau kita terima, karena kan buat masuk ke dalam pernikahan itu nggak ada paksaan, udah jadi pilihan gitu. Mau balik badan juga udah nggak bisa ya. Too late, jam kabulnya udah lewat. Nikmatin aja berarti ya, udah masuk sekalian. Harus dijalanin. Di situ diuji kesabaran gitu, kekuatan gitu. Makanya solusi yang real gitu ya, yang realistis, yang paling utama memang dikomunikasikan dengan orang terdekat kita, yaitu suami gitu. Itu memang harus dikomunikasikan sampai sekecil-kecilnya, karena namanya juga itu masih proses adaptasi. Suami nggak nyadar kalau istrinya ini perlu bantuan dan udah biasa nikah, jadi kan nggak tahu gitu ya. Kalau nikah sama yang belum yang baru itu seperti apa. Istrinya juga nggak nyadar kalau nikah sama yang udah punya banyak anak ternyata begini gitu kan. Jadi itu ada perlu proses, segala sesuatunya itu nggak mungkin overnight gitu, perlu proses gitu segala sesuatunya. Jadi yang kecil-kecil itu memang harus dikomunikasikan. Kalau capek dikasih tahu, kalau misalnya lagi pengen ngomel jangan di stop, pokoknya dengerin aja, jangan disaut gitu ya. Kayak gitu harus dikomunikasikan gitu. Karena kadang perempuan itu kalau ngomel cuma perlu ngomel doang gitu, nggak perlu disautin sampai masalah solusinya kan 7.000 kata. Solusinya kan sebenarnya kita tahu sendiri, nggak perlu nanya juga udah punya solusi sendiri, cuma perlu ngomelnya itu, karena itu mungkin salah satu buat mental health, mungkin yang punya ilmunya itu bagus buat perempuan keluar gitu. Tapi kan sekarang nggak begitu, Fen. Udah tahu ilmunya. Itu awal-awal. Jadi memang namanya itu ya perlu proses gitu. Terus kedekatan kepada Allah ya kemana lagi mau lari ya. Kita namanya manusia nggak bisa rely sama manusia gitu. Seberapapun misalnya suami bantuin atau selain suami bantuin, kalau nggak dibantu sama Allah, it's nothing gitu. Jadi yang bisa bantu semuanya itu yang bisa merubah keadaan, merubah mindset kita, terutama kan kadang semuanya itu tergantung mindset gitu. Kelihatannya kita susah banget padahal nggak gitu-gitu amat juga gitu. Kalau kita bandingkan ke kondisinya kita dengan kaum muslim di tempat lain gitu ya, jauh banget gitu. Kayak kemarin ini 2 minggu yang lalu itu protes buat dokter Afia Siddiqui itu baca ceritanya loh, udah di rape, di torture, disuruh walk Quran gitu ya, padahal dia seorang hafizah. Terus juga setiap kali mau di-present dirinya ke court harus di strip naked, jadi kayaknya kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi pentingnya juga di situ mengisi waktu-waktu kita dengan taman-taman surga tadi, halakoh, pengajian, berbagi dengan komunitas gitu, karena itu pengingat buat kita pada saat iman itu lagi turun gitu dan gersang gitu, ada yang mengingatkan gitu, jadi bisa naik lagi gitu ya, kira-kira gitu aja sih. Masya Allah. Pertanyaan kedua, gimana Ukti Ummu Yahya? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, jazakillah khairan. Ummu Yahya juga perlu me time kayaknya nih, minta tolong sama community gitu ya. Ini free posting grup hari ini tuh.
Yang kedua ada dari Ukti Ustazah Hazimah, Masya Allah, Barakallah, benar-benar hijab total. Mau tanya, sekarang kan udah punya anak kandung sendiri gitu kan, dari rahim sendiri. Adakah perbedaan rasa kasih sayang dengan anak dari yang di bawah suami gitu? Bagaimana menghadapinya dan bagaimana tips-tipsnya? Sebenarnya kalau masalah kedekatan emosional kayak tadi dari awalnya dibilangin, ibu kandung itu kan memang beda ya sama ibu sambung. Kalau itu sama juga dengan anak kandung, karena kita yang mengandung, kita yang nyusuin, kita yang ngerawat, memang koneksinya beda gitu. Emosionalnya juga beda. Begitu kita lihat anak kandung kita juga, itu kita bisa melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kayak lihat anak yang pertama itu, bapaknya sampai bilang, ya ampun ini mirip banget sama ibunya, sampai argumennya juga sama kayak ibunya gitu. Sampai yang kecil-kecil tokohnya juga sama kata bapaknya. Terus tapi yang harus kita jaga gitu, supaya tidak ada cemburu, sinergi harmonis, itu salah satu yang memang saya pengalaman di blended family ini yang dijaga itu satu, justice sama mercy. Jadi harus adil. Mau siapa yang salah, mau anak sendiri, mau anak sambung, mau yang lebih kecil sama yang lebih gede, harus adil. Yang salah ya salah, biarpun dia lebih kecil, yang salah ya salah, biarpun dia anak sendiri gitu. Jadi nggak ada rasa dengki di antara mereka gitu. Jadi aturan itu memang penting, aturan harus ada, jadi aturan juga harus dijalankan supaya punya wibawa gitu. Nggak cuma sekedar aturan dan omong doang gitu. Terus yang kedua, mercy, emang toleransi itu harus ada, dilihat sesuai umurnya gitu. Dan over time ya, Masya Allah, memang Allah itu sebaik pemberi pelajaran ya, memberikan pelajaran terbaik gitu ya. Bagaimana kita semakin dengan berjalannya proses itu, semakin toleran dan semakin lebih accepting gitu sama situasi. Sebenarnya pas awal-awal nikah itu yang kita butuhin apa sih? Sebenarnya cuma butuh help dan didengarkan, kan sebenarnya itu aja, apalagi buat seorang ibu perempuan gitu ya. Over time ini karena udah biasa, kita jadi lebih level toleransinya itu jadi semakin lama semakin lebih fleksibel gitu dengan keadaan gitu. Yang kecil-kecil juga ya nggak usah dibahas terlalu dalam gitu. Kalau memang yang berhubungan dengan hukum syara ya itu jelas, jadi boundaries perlu gitu. Semua anak-anak ini kalau udah menyangkut respect itu bisa lecture-nya panjang gitu, karena itu basic gitu, nggak cuma sama orang tua sendiri, mau orang tua sambung, mau semua orang yang lebih tua itu mereka harus punya respect, harus paham itu adab buat menghargai orang yang lebih tua. Jadi kalau udah kenanya di masalah itu, hukumannya bisa grounded the whole weekend gitu. Kalau dulu waktu masih kecil. Jadi ngomong yang kurang layak gitu kan, cara ngomongnya itu harus dijaga. Cuma kalau hal-hal yang cuma masalah kecil, misalnya main gadgetnya kelamaan atau apa gitu, ya itu bisa ditoleransi ya, entah kita ambil gadgetnya atau wifi-nya kita matiin, ya harus balance itu. Kuncinya sih balance antara justice and mercy itu tadi. Masya Allah. Bagaimana Ustazah? Terjawab, Insya Allah. Masya Allah, keren banget ya, Masya Allah. Semoga istiqomah dan jadi contoh buat kita semua ya, Ibu semuanya, Insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Next question dari Ukti Widi. Bagaimana cara meyakinkan ibu ketika mau ta'aruf dengan seorang laki-laki dengan bonus plus sampai beliau memberikan restunya? Kalau khair katanya. Silakan nanti saya. Iya, ini awal-awalnya memang nggak mulus, wajar ya, namanya ibu gitu kan, maunya anaknya nggak repot gitu. Ibu banget itu ya, ibu. Waduh, jadi repot kalau gitu. Jadi malah waktu itu pas begitu ada tawaran itu, telepon gitu kan, bilang ke mama juga bilangnya, ini orangnya ngaji kok mah. Terus mama malah bilangnya waktu itu, ngaji, kalau yang ngaji setannya juga ngaji, maksudnya setannya juga kencang. Jadi kata mama, ngaji mau ngaji juga tetap ada setannya.
Levelnya tinggi juga ya. Iya, levelnya beda gitu. Bos-bosnya. Level masing-masing nggak pengaruh itu. Tuh, jadi gimana ya udah, karena waktu awal itu memang salah satu syaratnya itu supaya ibu harus merestui, dan karena udah nggak ada ayah ya, jadi punya adik laki-laki yang waktu sekarang sampai sekarang masih di Berlin, waktu itu minta tolong calon suami, masih statusnya masih proses taruh, buat berkenalan. Jadi ada second opinion tuh dari wali gitu. Jadi biar dilihat dulu. Kadang-kadang takutnya kita sebagai perempuan bias gitu ya, nggak karena mungkin udah mau, jadi maunya mau aja gitu. Yeah, exactly. Jadi nggak objektif gitu. Buta jadinya ya. Salah satu stepnya ngomong dulu sama calon walinya gitu. Nanti kira-kira kesannya dia seperti apa. Baru abis itu jadi adik bisa ngasih masukan ke mama gitu. Jadi alhamdulillah begitu udah ngobrol sama adik, mungkin adik ngobrol ke mama, terus mama katanya, oh orangnya baik kok, gini gitu. Terus mama kayaknya mulai melunak setelah itu gitu. Dan memang karena suami serius, langsung terbang ke Indonesia, bawa mama mertua, langsung datang ke keluarga gitu. Jadi pengorbanannya itu waktu itu sangat dihargai oleh keluarga yang di Indonesia gitu. Maksudnya benar-benar bukan main-main tujuannya gitu. Tujuannya serius, memang niatnya buat pernikahan gitu, bukan main-main, dan langsung memperkenalkan diri gitu sama ibunya. Waktu itu langsung ke mama gitu dan keluarga besar. Jadi lama-lama ya udah. Lumer. Namanya. Masya Allah. Ya, termasuk dengan ya. keluarga ibunya anak-anak juga. Maksudnya begitu kita sampai, karena kan waktu itu walimahnya 2 kali ya, di sini sama di Indonesia. Begitu di Jakarta itu memang diminta juga nginep di rumah keluarganya almarhumah. Jadi ibunya almarhumah itu juga bilang, jangan panggil tante, panggil mama gitu. Jadi kayak kita punya keluarga baru gitu. Alhamdulillah. Yang penting kan semuanya jadi enak gitu. Nggak ada perasaan yang ganjel ya. Macam-macam. Masya Allah. Jelas Uti Widi? Masya Allah ya, memang perlu jembatan ya. Jembatan. Tersambung. Dan Ini jembatannya ada alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah. Ini ada Bu Liliana ya, La Fenty. Sebetulnya temannya kan kita. Itu Kak Fili yang ngajakin ngaji. Oh, Mbak Fili. Mbak Fili coba ada masukannya Mbak Fili. Dulu awal-awal kenal Ukti Fenty gimana? On nggak nih dia mikrofonnya? Kak Fili itu udah kayak kakak sendiri, sampai ngomongin, gimana kamu nikah anaknya 4 bikin telur goreng aja kamu nggak bisa. Kak Fili. Ayo Kak Fili. Ya. Gimana dulu kenalan awal tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kak Fili, sebenarnya bagaimana cerita? ini tadi dengerin si Penti ngomong mau nangis rasanya. Oh. Ingat Penti zaman dulu ya Allah. Dia Nangis kok jadi beneran? nangis? Ya Allah. Dia itu datang ke rumah pakai celana jeans biasa, orangnya biasa banget, polos dan baik hati sebenarnya. Terus waktu dia datang ya kita punya guru yang sudah dipanggil sama Allah ya. Ya itu yang sangat berkesan, guru kita satu itu. Kemudian dia ditaruh, saya juga nggak tahu dia ditaruh, tiba-tiba pamit mau kawin, saya tanya sama siapa? Sama Pak Guru. Pak Guru siapa? Pak Ustadz siapa? Saya bilang gitu kan. Ya Pak Ustadz. Saya bilang, ini Bang Ferry. Hah? Saya bilang gitu. Yang bener aja loh, Fen. Lu goreng telur aja nggak bisa, mau 4, saya bilang gitu kan. Ya, terus saya di rumah sakit, saya didatangin sama Fenty, dia bilang dia mau nikah, dia udah bulat, ya udahlah. Ya begitulah ceritanya. Ingat masa lalu sampai ini nih pakai tisu sekarang nih. Allah Mbak Fili. Kak Fili tadinya ini kurang srek. Nanti kamu kasihan urus anaknya banyak banget. Anaknya banyak, sedangkan Fenty kan masih gadis, saya mikirnya begitu.
karena Fenty super, makanya Mbak Fili ini kan nggak semua bisa seperti dia ya. Makanya Iyalah, saya sendiri pribadi kalau juga mikir kali kalau masih gadis kawin duda anak 4 begitu, itu dia. pikirnya 1000 kali muter. Ya Allah. Kira muter-muter. Makanya Masya Allah, karena itu dia spesial kan, Masya Allah. Nah, ini ada nih, dari tadi diomongin terus. Ada tanya Mbak Rusda. Mana nih Mbak Rusda? Coba Mbak Rusda masukannya sedikit. Silahkan. Di-unmute. Udah diwakili, udah. Ini katanya yang berperan. Cerita awal-awal. Harus cerita awal-awal dulu, dikenalinnya gimana? Tambahan. Kan namamu disebut berapa kali tuh? Namamu disebut berapa kali? Saya itu orangnya pelupa ya. Gimana dulu ya, Mbak? Tanya aja sama Fenty. Saya nggak tahu ceritanya Fenty itu gimana. Oh, lalu Fen. Banyak yang dipikirin masalahnya jadi lewat. Tahun berapa itu? 2000 berapa tuh? Masya Allah ya, sangat inspirasi sekali. Ini real life. Ini kayak ini ya, kayak sinetron kan bisa dijadiin film tuh. Bisa banget. Kalau sama ini cerita Ibu Tiri banding dengan Ibu Tiri rasa ibu kandung. Bikin terus. Oh, Masya Allah ceritanya Fenty. Tuh kan Mbak Fili tulis di chat, mau nangis ingat Fenty. Oh, ingat Fenty, Masya Allah. Ada yang lain, sister? Ya, kalau sedikit ini aja sih, maksudnya. Nah kan, kelihatan ditunggu-tunggu disebut berapa kali. Tembak ya Mbak ya? Dari mulai makan pizza, baru sudah sampai sekarang. Nggak lepas. Masa ya karena kan memang kenalin udah itu yang kedua ya Fed ya, bukan yang pertama langsung dikenalin. Jadi memang prosesnya itu ya karena dalam artian itu kita itu melihat gimana sih ya, dalam melihatnya itu lebih kepada anak-anak sih ya itu. Kalau saya ya itu tadi sih, melihat Fenty kan orangnya, maaf ya Fen ya, maksudnya kan orangnya lurus gitu, udah cuek gitu kan. Maksudnya kalau nikah sama orang yang punya anak banyak itu kayaknya nggak bakalan depresi gitu. Itu aja sih. Nggak bakalan depresi. Nggak baperan maksudnya. Nah itu dia. Karena kan ya saya sama Fenty ya kenalnya begitu aja, lebih kenal kan Mbak Fili ya sama Fenty, tapi kan saya ya kenalnya kan sama anak-anak kan, sama almarhumah, sama anak-anak gitu. Jadi ya Masya Allah, alhamdulillah lah. Jadi ya ini ya ya semuanya menjadi baik seperti itu. Ya Insya Allah sampai jannah nanti. Amin. Insya Allah, amin. Masya Allah, amin. Jazakallah khair, Ukti Fenty atas sharingnya. Ada yang lain, sister? Sebelum udah ini nih, Insya Allah udah cukup. Ada yang lain? Tidak ada? Jazakallah khair, Masya Allah, serunya ya. Sudah cerita Ukti kita yang satu ini, one in a million gitu. Ceritanya inspiratif, mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari beliau dengan belajar kesabaran. Bagaimana cara mengcounter dengan kurikulum yang beda-beda di rumah, dengan mercy-nya, dengan justice-nya yang harus ditanamkan kepada anak dari range umur yang dari umur berapa yang paling kecil 1 tahun sampai yang paling besar teenager 21 ya. 21 ya tahun ini. Kayaknya benar-benar jadi kayak sekolahan sebenarnya itu ya kalau masuk sekolah sebenarnya. Jadinya alhamdulillah jazakallahu khair atas kehadiran uti-uti semua di sini juga. Mudah-mudahan CVSA bisa menghadirkan kajian-kajian yang lebih
menarik. Tetap join setiap Sabtu jam 3 sore. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Teh Rini untuk membacakan doa penutup. Tafadhol, insyaallah. Ya baiklah, ya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya keluarga kita semuanya diberikan mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diri kita menjadi orang tua yang soleh-solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan memberikan kemuliaan dan kemuliaan nanti di akhirat ya, karena anak-anak kita. Istighfar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin ala nafi sakaratil maut wa najata minan nari wal ahwa indal hisab. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair atas doa penutupnya Teteh. Terima kasih kepada tim yang bekerja di